Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ramadhani dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu semester 2. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem perkemihan. Yang ketiga, nadi dan jantung. Yang keempat, sistem reproduksi wanita dan pria. Baiklah, yang pertama, sistem pencernaan, anatomi fisiologi sistem pencernaan. Bisa kita lihat ini gambarnya. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai dengan anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi, dan menyerap zat-zat gizi ke dalam darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh manusia. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, bisa dilihat di sini juga ada ya. Di gambarnya ada mulai dari mulut sampai ke anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia ataupun hewan. Mulut biasanya terletak di kepala atau umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan, lengkap terakhir di atas ini ya. Ini mulut, ada di sini, bisa ini mulut.
Yang kedua, faring. Faring merupakan perhubungan antara rongga mulut dan kerongkongan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu praktio. Skema melintang mulut, hidung, faring, dan laring. Di sini ada faring. Tekak terdiri dari satu bagian superior, bagian yang sangat tinggi dengan hidung. Bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gedang telinga. Yang kedua, bagian media. Bagian media sama tinggi dengan mulut. Bagian media tersebut orofaring. Bagian ini terbatas ke depan sampai di akar lidah. Yang ketiga, bagian inferior, bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Yang ketiga atau ke-C ada kerongkongan. Sini ya. Kerongkongan adalah tabung berotot yang pada vertebrat yang dilalui sewaktu makan. Nah, jadi kalau kita udah masuk ke mulut langsung ke faring tadi, langsung ke tenggorokan. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, esofaring dibagi menjadi dua bagian. Menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian superior, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian inferior. Yang selanjutnya atau yang ke-D adalah lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kardia, yang kedua pudus, yang ketiga antrum. Yang selanjutnya adalah usus halus atau usus kecil, biasa kita sering sebut. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus ini yang ada bagiannya. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini bagian terakhir dari usus halus ya. Yang selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kolon ascendens atau kanan. Yang kedua, kolon transversum. Yang ketiga, kolon descendens atau kiri. Yang keempat, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Yang selanjutnya ada usus buntu atau cecum. Yang selanjutnya ada umbai cacing atau ampedik. Terus ada rektum atau anus. Rektum adalah
buah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang paling tinggi, yaitu kolon descendens. Yang selanjutnya ada pankreas. Pankreas terdiri dari dua jaringan. Yang pertama, asinin menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, pulau pankreas atau menghasilkan hormon. Yang selanjutnya ada hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya adalah berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan netral obat. Dan yang terakhir ada kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Yang kedua adalah anatomi fisiologi sistem perkemihan. Ini gambarnya. Sistem perkemihan adalah sistem di mana terjadi proses penyaringan dan penyerapan zat-zat dalam air yang dikeluarkan berupa urin. Terus ada susunan sistem perkemihan atau sistem urinal. Kedudukan ginjal terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebral lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji buah kacang merah atau kara atau ercis. Jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, berat ginjal mencapai kurang lebih 200 gram dan pada umumnya ginjal laki-laki. Ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Satuan struktur dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap nefron terdiri dari komponen vaskuler dan tubuler. Komponen vaskuler terdiri atas pembuluh darah, yaitu glomerulus, dan kapiler peritubuler yang mengitari tubuh. Tubulus yaitu tubulus cortus proximal, tubulus contirus distal, tubulus pengumpulan, dan lengkung Henle yang terdapat pada medula. Yang pertama, bagian sistem perkemihan ada kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula.
Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk keruncung yang disebut piramid renal dengan dasar yang menghadap korteks dan puncaknya disebut apeks atau papilla renis. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis ronalis. Pelvis ronalis adalah ujung ureter yang berdangkal di ginjal, berbentuk corong lebar sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal. Pelvis lenaris bercabang 2 atau 3 disebut calcis major. Yang selanjutnya ada ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa 30 cm, penampung kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Yang ketiga, veskula urinari atau kandung kemih. Kandung kemih dapat mengembang dan mengepis seperti bola karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Hubungan ligamentum vesicabicalis medium. Bagian vesika urina terdiri dari pudus dan corpus vertex juga. Yang selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berdangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih. Pada laki-laki ureter berjalan berbengkok. Yang selanjutnya ada urin atau air kemih. Air kemih itu ada bagian-bagiannya, ada komposisi air kemih, mekanisme pembentukan air kemih, ada tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua ada proses reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi atau pengumpulan. Terus ada yang selanjutnya miklutrisi, peristiwa penggabungan urin yang mengalir melalui ureter ke dalam kandung kemih. Nah, yang ketiga ada sistem anatomi fisiologi jantung dan nadi arteri. Gambarnya seperti ini. Anatomi jantung. Jantung terletak di dalam rongga dari rongga dada di antara kedua paru. Selaput yang mengintari jantung disebut perikardium, yang terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada perikardium parietalis, yang kedua ada perikardium visceralis. Terus ada struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yakni yang pertama epikardium atau perikardium, yang kedua myokardium, yang ketiga endokardium. Ruang-ruang jantung terdiri dari atrium dan ventrikel.
Antrium terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada antrium kanan dan antrium kiri. Ventrikel juga terdiri dari dua bagian, ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Katup-katup jantung. Yang pertama ada katup antriventrikuler, mempunyai dua bagian. Bagian yang pertama adalah katup triskupit dan bagian kedua ada katup biskupit. Terus ada katup semilunar. Katup semilunar terbagi menjadi dua, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Arteri dan vena jantung. Arteri koronaria dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama arteri koronaria kiri, mempunyai dua cabang. Yang pertama ramus descens anterior, yang kedua ramus circumflex. Yang selanjutnya ada arteri koroner kanan. Vena jantung terdiri dari tiga bagian. Yang pertama vena tebesian, yang kedua vena kardiak anterior, yang ketiga sinus coronarius. Arteri korona dan vena jantung. Terus ada fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama arteri dan venul. Sirkulasi dapat dibagi menjadi dua. Sirkulasi sistemik, yaitu bisa mengalirkan darah ke berbagai organ, terus memenuhi kebutuhan organ yang berbeda. Selanjutnya memerlukan tekanan permulaan yang besar, banyak mengalami tahanan, dan kolom hidrostatiknya panjang. Terus ada sirkulasi pulmonal. Yang pertama, dia bisa mengalirkan darah ke paru-paru, hanya berfungsi untuk paru-paru, mempunyai tekanan permulaan yang rendah, hanya sedikit mengalami tahanan, kolom hidrostatiknya pendek. Terus ada sirkulasi koroner. Aliran darah koroner meningkat pada 1. Aktivitas, 2. Denyut nadi, 3. Rangsangan sistem simpatik. Hukum Frank Starling. Yang pertama, makin besar isi jantung sewaktu diastol, semakin besar jumlah darah yang dipompakan. Terus, dalam batasan-batasan fisiologis, jantung memompakan ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan vena. Terus, jantung dapat memompakan jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar, bergantung pada jumlah darah yang mengalir kembali dari vena. Regulasi tekanan darah. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi tekanan darah adalah curah jantung, tekanan pembuluh darah perifer, dan volume atau aliran darah. Terus ada faktor yang meregulasi tekanan darah, bekerja untuk periode jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir ada sistem anatomi fisiologi reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria. Ini gambarnya.
Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, kantung zakar, dan testis atau buah zakar. Yang pertama penis, akarnya menempel pada dinding perut, badannya menempel pada bagian tengah dari penis, glans penis atau ujung yang terbentuk seperti kerucut, lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen atau air kemih, tempat terdapat di ujung glans penis. Dasar glans penis disebut corona. Pada pria yang tidak disunat atau sirkumsisis, kulit depan atau pretium membentang mulai dari corona menutupi glans penis. Bagian penis terdiri dari 3 rongga silindris yang terdiri dari 2 rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus corvinus, 1 rongga yang terdiri disebut dari corpus spogios. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkuling tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Yang ketiga ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran besar sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Bisa dilihat gambarnya ini testis. Fungsi testis terdiri dari 2. Yang pertama adalah membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa. Dilakukan di tubulus semifeus. Dan yang kedua menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Struktur dalam terdiri dari van deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Van der Waals merupakan saluran yang membawa sperma dari epididermis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kedua ada uretra. Uretra memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemih dan mengalirkan air dari kandung kemih, dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdiri di bawah kandung kemih di dalam pinggul. Yang keempat ada vesicula seminalis. Kelima ada epididermis. Keenam ada ductus deferens. Yang ketujuh ada ductus deferens. Itu sistem reproduksi pada pria. Yang selanjutnya ada fisiologi sistem reproduksi pria. Ada hormon pada laki-laki atau pria. Yang pertama hormon FSH atau murine spermatogenesis. Yang kedua ada hormon LH, menstimulur sel interstitial Leydig untuk memproduksi
testosteron. Yang ketiga ada testosteron atau yang bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya.